الهدى والفرقان. Bulan Al-Quran kembali datang. Saatnya iman ditingkatkan, pintu-pintu amalan dibukakan, mendulang pahala, mengejar ampunan. Ramadan Mubarak. Mari kita jemput keberkahannya. Ramadan Mubarak. Ramadan syahrul mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di bulan Ramadan, Roja TV menghadirkan sajian-sajian program menarik yang akan menemani puasa Anda. Atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu fihi siyamah. Kata Nabi SAW, datang di bulan Ramadan, bulan berkah, dan Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa. Di dalam bulan itu ada satu malam yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ramadan Mubarak. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sunnah Nabi di bulan Ramadan. Sahabat Roja, sahur adalah waktu istimewa bagi ibadah puasa kaum muslimin. Kaum-kaum agama yang lain memiliki pula ibadah puasa. Namun, dengan sahur menjadi pembeda ibadah puasa kita dengan ibadah puasa agama-agama yang lain. Rasulullah SAW bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim 1096. Pada sahur pula terdapat di dalamnya keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW kabarkan, makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Dan di waktu sahur ada sebuah aktivitas, amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Amalan yang Allah sediakan bagi mereka surga yang terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Amalan ringan dan semua mampu mengerjakan amalan tersebut dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat disayangkan untuk dilewatkan dan disia-siakan oleh aktivitas yang tidak bermanfaat. Untuk keutamaan sahur itu ya di samping kita untuk meluruskan setelah niat dengan sahur, lalu keutamaan mendapatkan keberkahan di pagi hari dan mendapatkan keutamaan untuk beristighfar pada saat sahur. Keutamaan sahur itu ya buat niat pertama puasa, pertamanya niat mau makan sahur gitu. Yang sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa terdapat barokah di waktu sahur itu. Saat sahur ya memang karena kita menjelang puasa yang biasanya siang hari sekarang pindah ke malam hari supaya tahan lapar lah. Keutamaan sahur di akhir waktu ya lebih sesuai sunnah kalau di akhir waktu. Sahur di akhir waktu itu kan memang disunahkan ya, karena perintah Rasul itu mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka, menjengkerakan berbuka. Ya kalau menurut logika kita manusia ya masih kenyang, kita masih fresh di akhir waktu. Keberkahan yang ada pada sahur janganlah dibiarkan terhambur. Waktu yang Allah beri untuk beramal, isilah dengan tulus dan kerja maksimal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehubungan dengan masalah ibadah puasa Ramadan yang kita tahu dalam ibadah ini banyak keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan di dalamnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mensifati bulan Ramadan itu sebagai syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ada adab-adab
yang tentu memiliki keutamaan besar bagi orang yang berpuasa. Contoh dalam masalah sahur, makan sahur. Mungkin sebagian kita menganggap makan sahur itu sekedar makan saja. Tapi ternyata makan sahur ini memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan sehingga dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkah. Apa arti berkah? Berkah itu artinya al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Jadi subhanallah, bukan sekedar kita hanya makan saja mengisi perut. Bukan cuma sekedar menguatkan kita dalam berpuasa meskipun jelas ini tujuan baik. Tapi ternyata ada keutamaan dan pahala bagi orang yang makan sahur dengan diniatkan untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang berhubungan dengan keberkahan di waktu sahur ini. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sunnah yang perlu juga kita perhatikan dalam hal yang berhubungan dengan makan sahur. Pertama, sahur ini termasuk pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Dan kita tahu dalam Islam, membedakan dengan puasa atau ibadah-ibadah orang-orang yang di luar Islam ini disyariatkan di dalam Islam. Di dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang merupakan hadis yang sahih. Kemudian ada hadis yang lain yang juga menunjukkan keutamaan sahur yang sangat besar. Hadis ini diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Dikatakan oleh para ulama, jalurnya saling menguatkan satu dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang makan sahur. Tentu salawat dari Allah maksudnya adalah melimpahkan rahmatnya, pengampunannya. Adapun para malaikat tentu mendoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kebaikan bagi orang-orang yang makan sahur. Kemudian juga jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, makan sahur juga dianjurkan untuk diakhirkan. Jadi jangan terburu-buru, ada orang yang makan sahur jam 2 malam, jam 3 malam. Yang terbaik, sebagaimana ketika berbuka puasa itu dianjurkan untuk disegerakan, maka ketika sahur dianjurkan untuk diakhirkan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan kisah dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit ketika makan sahur bersama Nabi SAW. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah SAW, thumma kumna ila shalah." Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu tidak lama kemudian kami berdiri melaksanakan sholat subuh. Qultu, kata Anas radhiyallahu taala anhu, maka aku bertanya, kam kana bainal adhani was sahur? Berapa jarak antara dikumandangkannya adzan dan waktu kalian makan sahur? Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu berkata, qadra khamsina ayah. Sekitar waktu membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, ini waktu yang tidak begitu lama. Jadi usahakan kalau sahur itu ya menjelang misalnya adzan sholat subuh sekitar setengah jam. Ini yang lebih diutamakan karena lebih dianjurkan untuk mengakhirkan sahur tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, ini merupakan petunjuk Nabi SAW yang tentu akan menjadi sebab keutamaan dalam ibadah puasa kita semakin sempurna. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita usahakan untuk makan sahur ini meskipun mungkin kita
tidak makan yang terlalu berat. Ada sebagian orang yang mungkin tidak bisa makan di waktu sahur karena bukan waktu yang pas bagi dia kebiasaan makannya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih misalnya, nikmat sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Jadi meskipun kita makan ringan, sekedar ada kurma misalnya ditambah dengan minum sedikit, ini sudah cukup. Bahkan sampai Rasulullah SAW di dalam hadis yang juga derajatnya hasan atau sahih lainnya, beliau pernah bersabda, tasahharu walau jur'atama. Bersahurlah, makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan sekedar meminum seteguk air. Jadi jangan sampai ditinggalkan karena ini keutamaannya besar, merupakan perkara yang dianjurkan meskipun juga kalau orang meninggalkannya, apalagi orang ketiduran, ini tidak sampai membatalkan puasanya dan tidak sampai menjadikan dia berdosa, tapi keutamaan yang agung ini, apalagi ini bukanlah perkara yang berat, hendaknya kita berusaha untuk melakukannya supaya menambah keutamaan dan nilai kebaikan ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sunnah yang berhubungan dengan sahur. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita praktekkan dalam ibadah puasa kita. Barakallahu fikum. Keberkahan yang ada pada sahur, janganlah dibiarkan terhambur. Waktu yang Allah beri untuk beramal, isilah dengan tulus dan kerja maksimal. Di surat lain, Allah Ta'ala pun berfirman, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Paling perbanyak istighfar ya. Iya, istighfar saja. Cuma kalau ada yang khususnya anak kurang tahu. Biasanya sih cuma amalan bangun tidur, kita kan baca zikir bangun tidur segala macam. Cuman kalau yang pas sahur, walau alam anak kurang tahu. Untuk zikir ketika sahur yang dianjurkan itu beristighfar. Banyak-banyak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullah aja. Zikir biasanya perbanyak istighfar setelah makan sahur atau sebelum gitu ya. Karena itu memiliki keutamaan dan juga emang disyariatkan juga bahwa kita untuk memperbanyak istighfar di waktu sahur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan kita ada makan sahurnya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dalam sahur kita ada keberkahan. Iya, betul, ada keberkahan. Makanan yang kita makan di sahur, minuman yang kita minum di sahur, ini berkah, mencukupi kita seharian kita berpuasa. Dengan sahur, kita mendapatkan keberkahan. Waktu sahur merupakan waktu yang sangat istimewa untuk orang-orang yang soleh. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, sungguh disayangkan. Sebagian dari kita menggunakan waktu sahurnya dengan ngobrol-ngobrol dalam pembicaraan yang kurang manfaat.
Atau sebagian kita menonton acara-acara yang kurang manfaat, yang acaranya tersebut ada yang lawakan, ada tertawa-tawa. Ini sungguh sangat miris. Padahal waktu sahur adalah waktu yang sangat istimewa. Kalau kita perhatikan sifat penduduk ahli surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Az-Zariyat ayat yang ke-15. Allah taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di surga yang penuh dengan taman-taman dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka, penduduk surga itu, mengambil di surga tersebut apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya mereka itu, kata Allah, dulu di dunia adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang atau penduduk surga, Allah sebutkan sifat-sifatnya. Dan di sini Allah sebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ini waktu yang istimewa, waktu sahur. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ketika kita berada di waktu sahur, yang tadi kita dianjurkan untuk sahur, di waktu sahur itu kita bisa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun akan dosa-dosa kita agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena kita adalah manusia dan makhluk yang lemah, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kekurangan. Oleh karena itu di waktu sahur, waktu emas untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan ke surga. Waktu yang istimewa, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Dan perlu diingat bahwa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pintu kebaikan, pintu keberkahan. Kalau kita ingin diberi keberkahan oleh Allah, dimudahkan urusan kita, diberikan kelancaran rezeki, maka hendaknya kita mendekatkan diri pada Allah dan beristighfar di waktu sahur. Kita beristighfar di waktu sahur. Dengan beristighfar di di antara waktu sahur ini, maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Allah ampuni, yang dengannya urusan kita dimudahkan di dunia dan di akhirat kelak. Jadi perhatikan waktu sahur kita. Jangan kita sia-siakan dengan nonton acara yang kurang manfaat. Jangan kita gunakan dengan ngobrol sesuatu yang kurang manfaat. Tapi perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Setiap anak Adam pasti bersalah dan berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Inilah kesempatan meraih kebaikan dari istighfar, berupa ampunan dan surga bagi Anda yang sedang menahan lapar. Puasa yang sedang Anda jalani, isi dan jalani dengan sepenuh hati. Pada setiap banyak kebaikan, ambil dan segera amalkan. Karena pantang untuk seorang yang beriman melewatkan amalan di setiap kesempatan. Barakallahu fikum. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sunnah Nabi di bulan Ramadan. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 9